Adik-adik di rumah siap memuji Tuhan enggak? Nah sebelum itu kakak mau ajak kita berdoa sama-sama dan hari ini Kak Queen yang akan bawa kita dalam doa. Sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan, kita berdoa, tutup mata, kunci tangan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau telah jadikan, sekarang kami mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Yang percaya katakan amin. Siap memuji Tuhan, kakak ajak adik-adik bangkit berdiri dan kita sama-sama tepuk tangan. Tangan ya. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik buat nyanyi lagu ini tapi kita ngomongnya pakai hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya. Bisa nggak? Yuk nyanyi lagi. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, hari Jumat. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, setiap hari harinya Tuhan. Masih semangat? Kita nyanyi lagi yuk. Tiap gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kali pertama lagi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, siapa? Tuhan senang. Masih semangat kan? Tangan ya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata tebung-tebung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata tebung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita, adik-adik boleh duduk.
Dan kita akan menyembah Tuhan. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. sambil angkat tangan kita, Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. kita nyanyikan lagi Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, Kasih-Mu kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Aduh capek banget, aduh panas, capek banget. Adik-adik, halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Wah Kak Jeki ini dari pantai, capek banget. Kalian ada yang pernah ke pantai kan? Terus main air, main pasir.
panas banget ya, tapi asik banget, seru banget. Sampai Kak Jeki tadi tuh lupa kalau hari ini mesti sama adik-adik semuanya. Kalian apa kabar? Baik-baik semuanya kan? Kak Jeki datang lagi nih ketemu sama kalian. Ya kalian, Kak Jeki berharap kalian semuanya sehat-sehat. Oke, dan sebelum Kak Jeki cerita, Kak Jeki lanjutin cerita kenapa Kak Jeki ke pantai. Kita berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa. Yuk lipat tangan kalian, tutup mata kalian, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terkumpul Tuhan walaupun ada-ada di rumah mereka masing-masing. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami dan biarlah firman itu tetap tinggal dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Adik-adik mau tahu nggak ceritanya tadi Kak Jeki di pantai? Aduh, Kak Jeki tuh tadi tuh takut adik-adik. Kenapa takut? Karena pas waktu Kak Jeki bermain di pantai, di pinggir pantai, Kak Jeki tuh lagi main pasir gitu, bikin apa sih kastil kayak gitu, bikin benteng-benteng seperti itu. Kan Kak Jeki membelakangi laut nih ceritanya. Tiba-tiba ada ombak yang besar, kemudian dia menerjang Kak Jeki sampai Kak Jeki ke bawah ada. Aduh, sampai takut banget. Wah, kalau ketenggelam gimana gitu. Jadi, aduh takut banget. Ada pernah nggak ngalamin begitu? Pergi ke pantai, terus kemudian kalian lagi asik-asik main di pinggir pantai, tiba-tiba ada ombak yang besar, kena kalian, terus kalian, wah, gitu-gitu. Pernah ya? Iya kan kita di Manado ini banyak sekali pantai. Kak Jeki seneng di Manado karena juga banyak pantainya. Terus pantainya juga bagus-bagus gitu kan. Airnya jernih. Nah saking senengnya bermain di pantai sampai kadang-kadang kita lupa kalau ada ombak yang besar yang bisa membawa kita masuk ke laut yang lebih dalam. Nah waktu Kak Jeki keseret ombak kayak gitu tadi, Kak Jeki bilang, aduh Tuhan udah takut kayak gitu. Walaupun bisa berenang, tapi kan kalau gimana ya kalau di laut begitu kan kayaknya aduh takut, apalagi kan ke bawah ombak gitu ya. Kalau pas berenang sendiri sih ya udah tahu kan kayak gitu. Tapi karena ini ke bawah ombak kayak gitu jadi rasanya takut banget, deg-degan adik-adik. Tapi puji Tuhan ada Tuhan Yesus yang selalu menolong. Jadi Kak Jeki waktu ketarik kayak gitu Kak Jeki, aduh Tuhan Yesus gitu. Jadi Kak Jeki berdoa, akhirnya bisa berenang, terus sampailah di pinggir pantai lagi. Nah adik-adik kenapa sih Kak Jeki cerita tentang di pantai? Kalau kalian pernah ke pantai, jangan lupa WA ke Kak Jeki ya. Ceritain pengalaman kalian di pantai seperti apa. Terus main apa di pantai. Asiknya apa sih di pantai. Ke pantai mana sih kalian pergi. Nanti WA ya sama Kak Jeki ya. Kak Jeki tunggu loh ya. Nah adik-adik, Kak Jeki mau ceritanya diambil dari Kisah Para Rasul 27. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Agak panjang ceritanya. Nah nanti adik-adik bisa baca sama mama, sama papa, sama kakak gitu ya. Jadi Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Ada 20 ayat yang akan kita baca hari ini. Nah kisahnya ini yang minggu lalu Kak Jeki cerita tentang Paulus yang diadili di depan Raja Agripa. Kemudian karena tidak ditemui kesalahan apapun tentang Paulus, kemudian Paulus mau naik banding. Naik bandingnya kemana? Ke Roma. Karena Paulus adalah orang Roma. Jadi dia naik banding ke Roma. Nah dari tempat Paulus di Raja Agripa ini sampai ke Roma itu pakai kapal adik-adik. Siapa yang pernah naik kapal? Kak Jeki pernah naik kapal ke waktu itu ke Talaut. Bukan Talaut. Tahuna. Nah, Kak Jeki pergi ke sana naik kapal. Itu adalah kali kedua Kak Jeki naik kapal yang besar dan dalam perjalanan yang lumayan jauh kayak gitu. Terus di sana naik kapal, Kak Jeki udah berdoa, aduh Tuhan, kan Kak Jeki tuh denger cerita itu, aduh kalau kapal lagi bulan-bulan begini anginnya tuh besar, kalau anginnya besar sampai
airnya tuh masuk di kamar kayak gitu loh, di kabin kayak gitu. Kak Jeki udah takut gitu kan. Aduh Tuhan, ngeri nih kalau di kapal terus anginnya besar begitu kan, kapalnya terombang-ambing kayak gitu kan, pasti pusing gitu kan. Jadi Kak Jeki berdoa, Tuhan ini pertama kali di Manado naik kapal, perjalanannya agak jauh ke Sanger, dan biar cuacanya bagus, anginnya nggak kenceng. Dan singkat cerita, benar Tuhan kasih kapalnya anginnya nggak kenceng, jadi kapalnya tuh mulus gitu, kayak kita naik, kalau orang Manado bilang buek-buek, kalau orang Jawa bilang ayunan, jadi kayak di ayun-ayun gitu. Kalau orang Indonesia bilang di ayun-ayun. Nah waktu itu Kak Jeki lihat, wah ada bulannya juga lagi bulan bagus gitu kan, jadi Kak Jeki ada di dek lihat-lihat. Nah Paulus ini juga dibawa dari Yerusalem menuju ke Roma. Jadi dia dibawa naik kapal. Waktu mau naik kapal kan Paulus tangannya diikat karena dia adalah tawanan gitu kan. Diikat, terus dia masuk ke kapal, terus dia bilang sama kaptennya, dia ngomong sama aku mau ketemu sama kapten kapal. Ngapain kamu mau ketemu sama kapten kapal? Aku melihat bahwa ini cuacanya tidak baik, nanti akan ada badai gitu. Tapi yang kapten kapalnya tuh bilang gini, memang dia siapa kok dia tahu? Kan kapten yang lebih tahu nih tentang keadaan laut. Sementara dia kan bukan pelaut gitu. Bagaimana dia bisa tahu tentang cuaca, tentang nanti di depan mau terjadi apa di tengah laut gitu kan. Jadi kapten kapal ini gak percaya sama Paulus. Kemudian mereka, udah kamu langsung masuk aja gitu. Masuk karena dia adalah tawanan, dia ditaruh di dek yang di bawah kayak gitu. Dan dengan tangan yang terikat. Nah perjalanan pertama mulus adik-adik. Tiba-tiba pas di tengah perjalanan angin badai itu kencang banget. Sampai kapalnya tergoyang kayak gitu. Sampai mereka udah pada takut. Ini bukan cuman angin-angin yang biasa yang cuman goyang-goyang begitu, enggak. Nah waktu Kak Jeki pulang dari talaut itu, Kak Jeki kan naik kapal lagi. Nah itu orang kapalnya bilang, tadi malam tuh anginnya gede banget sampai airnya itu masuk ke kapal. Padahal kapalnya tuh 2 lantai gitu ya, 2 lantai, kamarnya di lantai atas, itu bisa masuk ke sana. Kebayangkan adik-adik tingginya. Nah ini lebih gede lagi anginnya adik-adik, sampai semua itu yang ada di kapalnya Paulus, semua barang-barangnya dilempar ke laut. Kenapa? Biar kapalnya tuh nggak tenggelam. Jadi anginnya tuh kenceng banget. Yuk adik-adik ikutin Kak Jeki semuanya. Seolah-olah kita sedang di dalam kapalnya Paulus. Jadi kita goyang ke kanan, goyang ke kiri. Ya, terus adik-adik, aduh ini kapalnya goyang sekali, semakin kencang. Dan sampai semuanya pada ketakutan. Terus Paulus berdoa. Kemudian Paulus gini, tenanglah, kita semua tidak akan mati. Paulus ketemu sama kaptennya, Tuhan tidak akan membuat kita tenggelam, kita akan selamat. Nggak usah khawatir kayak gitu. Terus kapten kapal ini antara dia karena dia udah saking takutnya, saking dia udah aduh kenapa tadi nggak dengerin dia, tapi sekarang dia juga mau ini, ya udah percaya aja sama Paulus bahwa semuanya tidak akan mati. Nah itu tadinya ada beberapa orang yang di dalam kapal itu udah mau terjun ke air untuk mereka menyelamatkan diri. Tapi Paulus mencegah mereka untuk sudah nggak usah, kita semuanya akan selamat. Sampailah mereka ke sebuah pulau di sana dan mereka semua selamat. Nah adik-adik, Tuhan mau mengajarkan kita bahwa Tuhan itu penolongnya kita. Tuhan itu yang akan melindungi kita, menyelamatkan kita. Jadi Paulus walaupun di tengah ombak yang begitu besar, sampai semuanya orang yang sudah biasa di kapal, mereka pengalaman di kapal aja mereka takut, kepanikan gitu. Tapi Paulus pegang satu janjinya Tuhan.
Tuhan bilang sama Paulus bahwa Tuhan tidak akan membuat Paulus tenggelam. Begitu juga dengan awak kapal yang lainnya. Jadi itu yang Paulus pegang dan Paulus percaya bahwa Tuhan melindungi mereka sampai di pulau yang terdekat. Jadi Paulus mengatakan itu kepada kapten kapal dan kapten kapal percaya akhirnya sama Paulus. Dan adik-adik, semuanya betul apa yang Tuhan bilang ke Paulus. Bahwa tidak ada satu orang pun yang binasa atau yang meninggal di dalam kapal itu. Tapi semuanya Tuhan selamatkan. Sampailah mereka di sebuah pulau. Nah, Tuhan melepaskan Paulus dari bahaya. Tuhan bisa menjaga kita, meluputkan kita dari setiap bahaya. Nah adik-adik, kalau sekarang kan kita jarang nih naik kapal kayak itu, kecuali kalau kita mau ke Sangihe atau kita mau ke Talaut kayak gitu. Itu baru kita naik kapal. Atau kita ke Siau, kita ke Tagulandang, itu kita naik kapal. Kapal cepat, kapal barang kayak gitu, semua kita bisa naik kapal. Tapi kalau yang sekarang mungkin kita naik mobil, naik motor. Satu hal yang Tuhan mau ajarkan bahwa jangan lupa kita berdoa sama Tuhan. Minta apa? Perlindungan dari Tuhan. Kak Jeki tuh ya kalau mau naik mobil itu, oh iya jangan Kak Jeki deh. Ada salah satu kakak kalian dulu di sekolah minggu sama kayak kalian begini. Tapi sekarang udah besar, udah lulus kuliah. Dia biasa datang ke gereja kita. Dia yang lalu tuh sekolah di luar negeri. Terus dia udah datang kan. Nah, adik-adik tahu setiap kali dia naik di dalam mobil, dia mau menjalankan mobilnya, dia berdoa dulu. Dia berdoa, amin, baru dia jalan. Dari gereja dia mau kita pergi makan siang sama Kak Jeki kayak gitu, dia berdoa dulu. Tunggu ya Kak, dia berdoa dulu. Terus dia jalan. Dia bilang begini, Kak, kita gak pernah lupa. Kakak ajarin kalau kita mau kemana-mana kita berdoa dulu. Jadi adik-adik kemanapun kita mau pergi jangan pernah lupa untuk kita berdoa. Minta apa? Perlindungan dari Tuhan. Oh ya, Oma Mecen juga pernah cerita tuh. Waktu itu Oma Mecen mau turun dari Tomohon ke Manado. Nah waktu itu tiba-tiba tuh hujan kayak gitu. Terus Oma Mecen tuh doa spesifik. Spesifik itu doanya tuh detail gitu loh adik-adik. Dia bilang begini, Tuhan jauhkan dari tanah longsor, jauhkan dari ranting yang patah, jauhkan dari pohon yang tumbang, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari kelalaian orang lain. Jadi doanya itu bener-bener rinci, detail kayak gitu. Nah waktu beliau udah berdoa begitu bener adik-adik. Pas mobilnya baru aja lewat, itu di belakangnya itu ada pohon yang ambruk, rubuh kayak gitu, tumbang di Tinoor sana adik-adik. Di Tinoor kan dia dari Tomohon mau ke Manado. Nah adik-adik itu adalah perlindungan Tuhan. Jadi kemanapun kita mau pergi, jangan pernah lupa untuk berdoa. Kalian mau sekolah? Berdoa. Kalian mau kemana? Kak kalau cuma mau ke Indomaret, ya berdoa aja. Nah, Tuhan mau ke Indomaret jagain dari ini. Baru pergi gitu. Jadi kita mau kemana aja, jangan lupa untuk kita selalu berdoa. Nah, pernah juga nih waktu itu Kak Jeki masih suka bawa mobil carry. Kalian belum pernah lihat itu mobil itu. Nah, terus itu kan Kak Jeki nganterin kalian banyak-banyak kayak gitu. Dulu itu ada Kak Kiki masih kecil-kecil, Kak Yuda, Kak Gloria masih kecil-kecil semuanya. Naik di mobil, terus Kak Jeki yang nganterin gitu. Nah ada satu orang namanya Kak Miracle. Kan pas mau jalan kayak gitu kan Kak Jeki selalu ajakin doa. Kita doa dulu ya, doa. Terus udah baru kita jalan. Waktu itu mau nganterin Kak Karen kayaknya di daerah yang tanjakan kayak gini nih. Ada tanjakannya tinggi banget. Terus Kak Jeki itu lagi belajar, belum lancar-lancar banget bawa mobil. Terus mobilnya itu mobil manual kayak gitu kan. Nah pas di tanjakan ada mobil yang berhenti. Aduh Kak Jeki udah bingung kan ini. Kak Jeki belum lancar nih bawa mobilnya. Tiba-tiba berhenti adik-adik. Aduh mesinnya juga mati. Kak Jeki udah panik, semua anak-anak juga panik. Karena kan
terus Kak Billy bilang gini, aduh Kak Jeki kita udah mau mati, Kak Jeki kita udah mau mati gitu. Jadi sebelahnya juga wah takut masuk jurang gitu kan, masuk ke cekungan kayak gitu. Jadi kita semuanya udah panik. Terus Kak Jeki coba nyalain lagi, aduh nggak nyala lagi. Terus tiba-tiba Kak Miracle tuh dari belakang gini, kalian ini kayak orang nggak percaya. Tadi kan kita udah berdoa, tenang aja lah gitu. Wah, semuanya langsung diem, terus langsung iya ya bener ya. Langsung gak panik lagi, Kak Jeki nyalain mobilnya lagi dan akhirnya bisa dan kita jalan. Nah adik-adik, sekali lagi jangan pernah lupa kemanapun kita mau pergi, kemanapun kita keluar dari rumah, jangan pernah lupa untuk kita berdoa. Walaupun Kak cuma mau olahraga, ya gak apa-apa, berdoa aja. Kita gak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi kalau kita berdoa, kita minta perlindungan dari Tuhan, Tuhan akan lindungi kita. Oke? Kak Jeki selesai. Jangan lupa kita selalu percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita selalu berdoa kemanapun kita akan pergi minta perlindungan Tuhan. Oke adik-adik semuanya, Kak Jeki selesai dan sekarang Kak Jeki mau berdoa dulu sebelum Kak Jeki kasih ayat hafalan. Ya, yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Dan biarlah Tuhan ini tersimpan dalam setiap hati adik-adik semuanya. Mereka mengandalkan Engkau, mereka minta perlindungan yang daripadamu, dan mereka selalu berdoa Tuhan. Kemanapun mereka akan pergi, mereka minta perlindungan yang daripadamu. Sehingga Engkau Allah yang menyertai mereka tiba dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik semuanya yang mereka sudah hampir 8 bulan mereka ada di rumah, mereka nggak sekolah, mereka selalu ada di rumah. Tuhan, hamba tahu mereka merasa jenuh, mereka merasa bosan, mereka udah tidak bisa ketemu dengan teman-temannya mereka lagi. Tapi biarlah Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kesabaran lebih bagi mereka Tuhan, untuk mereka boleh tetap menjaga kesehatan mereka, tetap menjaga untuk mereka tidak tertular oleh COVID ini Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak dalam tangan kuasa kasih-Mu, perlindungan kuasa darah-Mu juga menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada Tuhan. Dan kami berdoa buat orang tua mereka, berikan ketenangan, berikan kesabaran bagi orang tua menghadapi anak-anak yang ada. Dan biarlah Tuhan di masa-masa seperti ini ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan anak-anak. Anak-anak belajar menghormati orang tua juga belajar mengasihi anak-anak, dan ada kehidupan saling dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka Tuhan. Kami mau serahkan orang tua anak-anak dalam tangan kasih-Mu, anak-anak dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau yang terus menyertai mereka dimanapun mereka berada, Engkau Allah yang menjaga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemilihan umum di Kota Manado Tuhan. Biarlah Tuhan, terima kasih buat pemilihan umum yang berjalan dengan baik. Semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau yang campur tangan di dalamnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, Engkau lalukan bangsa kami Tuhan. Biar COVID ini tidak berkelanjutan Tuhan, tidak berlarut-larut Tuhan, tapi segera pulih Tuhan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami rindukan Tuhan ada puji-pujian, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan dari setiap pulau-pulau yang ada Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami mau serahkan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Kak Jeki sudah selesai ya. Terus jangan lupa ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Kejadian 28 ayat 15a. Kejadian 28 ayat 15a. Bilangnya gini, sesungguhnya, ini Tuhan yang bilang ya, sesungguhnya Aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi ya, Tuhan bilang begini, sesungguhnya aku, kata Tuhan, menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Oke, adik-adik hafalin di rumah. Tuhan yang bilang kemanapun kita mau pergi, kemanapun kita mau berada, Tuhan yang akan melindungi dan menjagai kita. Kak Jeki selesai adik-adik semuanya. Jangan lupa dihafalin di rumah.
Kejadian 28 ayat 15a. Oke? Ya. Sekarang Kak Ciki mau doa berkat buat kalian ya. Yuk semuanya, sikapnya kalian boleh berdiri deh, berdiri. Terus tangannya diangkat begini. Ya, Kak Jeki doa berkat buat kalian. Tuhan, hamba melepaskan berkat bagi setiap anak-anak yang ada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang daripadamu menjadi bagian dari setiap anak-anak. Berkat kecerdasan juga menjadi bagian dari mereka Tuhan. Dan biarlah berikan hati kepada mereka, hati yang mengasihi orang tua, menghormati orang tua Tuhan. Dan dimanapun mereka berada, jadikan mereka sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak yang mengasihi sesamanya. Dan biarlah namamu dipermuliakan melalui kehidupan setiap anak-anak yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga. Kalian spesial. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.